5 fakta mengejutkan tentang perselingkuhan. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Solusi Hidup. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin membuat kalian terkejut, yaitu 5 fakta mengejutkan tentang perselingkuhan. Meskipun perselingkuhan seringkali menjadi topik yang tabu, penting untuk memahami beberapa fakta mengejutkan yang ada di balik fenomena ini. Mari kita bahas satu persatu. Fakta 1, perselingkuhan tidak selalu tentang fisik. Banyak orang beranggapan bahwa perselingkuhan hanya terkait dengan hubungan fisik. Namun, salah satu fakta mengejutkan adalah bahwa perselingkuhan emosional juga sangat umum terjadi. Bahkan, beberapa ahli mengatakan bahwa perselingkuhan emosional bisa lebih merusak daripada perselingkuhan fisik. Apa itu perselingkuhan emosional? Ini terjadi ketika seseorang menjalin hubungan emosional yang dalam dengan orang lain di luar pasangan mereka. Orang tersebut mungkin tidak melakukan kontak fisik apapun, tetapi ikatan emosional yang kuat bisa sama-sama merusak rasa nyaman, perhatian, dan keintiman yang seharusnya ada dalam hubungan malah diberikan kepada orang lain. Bagi banyak orang, mengetahui bahwa pasangan mereka lebih dekat secara emosional dengan orang lain bisa lebih menyakitkan daripada tindakan fisik. Tanda-tanda perselingkuhan emosional: menghabiskan waktu berlebihan untuk berkomunikasi dengan seseorang di luar hubungan. Berbagi masalah pribadi atau rahasia yang tidak pernah dibicarakan dengan pasangan. Merasa lebih terhubung secara emosional dengan orang tersebut dibanding pasangan sendiri. Fakta 2, teknologi meningkatkan risiko perselingkuhan. Di era digital saat ini, teknologi membuat perselingkuhan lebih mudah dan lebih tersembunyi daripada sebelumnya. Aplikasi pesan singkat, media sosial, dan situs kencan online telah membuka pintu bagi banyak orang untuk menjalin hubungan dengan orang lain di luar pasangan mereka. Hal ini seringkali terjadi tanpa pasangan menyadari adanya interaksi semacam itu. Bagaimana teknologi mempengaruhi perselingkuhan? Media sosial memungkinkan orang-orang untuk terhubung kembali dengan mantan atau berkenalan dengan orang baru dengan mudah. Hanya dengan beberapa pesan atau like, hubungan yang tampak tidak bersalah bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih. Aplikasi pesan rahasia juga memudahkan orang untuk berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi. Beberapa aplikasi bahkan memiliki fitur yang bisa menyembunyikan pesan atau menghapusnya secara otomatis. Penting untuk diingat bahwa meskipun teknologi membuat perselingkuhan lebih mudah diakses, itu tidak menjadi alasan atau pembenaran untuk melanggar kepercayaan pasangan. Fakta 3, alasan orang berselingkuh tidak selalu karena ketidakpuasan. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa orang yang berselingkuh tidak selalu merasa tidak bahagia dalam hubungan mereka. Seringkali, pelaku perselingkuhan mencintai pasangan mereka dan puas dengan kehidupan mereka, namun mereka tetap tergoda untuk terlibat dengan orang lain. Mengapa ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan mengapa seseorang yang bahagia dalam hubungannya tetap berselingkuh. Kesempatan dan godaan. Ketika peluang muncul, beberapa orang mungkin merasa sulit untuk menolaknya, meskipun mereka sebenarnya tidak mencari hubungan lain. Keinginan untuk petualangan. Beberapa orang mendambakan perasaan baru, sensasi, atau tantangan yang muncul dalam hubungan baru, meskipun mereka sudah merasa nyaman dengan pasangan. Mengejar ego. Perselingkuhan bisa terjadi karena keinginan untuk merasa lebih diinginkan atau lebih menarik di mata orang lain, meskipun orang tersebut merasa puas dalam hubungan utama. Ini menunjukkan bahwa perselingkuhan bukan selalu tentang ketidakpuasan, tetapi lebih pada pencarian hal-hal baru atau ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan sesaat. Fakta 4, banyak hubungan bisa pulih dari perselingkuhan. Meskipun perselingkuhan seringkali dilihat sebagai akhir dari hubungan, banyak pasangan yang berhasil pulih dari krisis ini dan bahkan menjadi lebih kuat setelah melewatinya. Tentu saja, proses ini tidak mudah dan membutuhkan waktu serta komitmen dari kedua belah pihak. Bagaimana pemulihan dari perselingkuhan bisa terjadi? Komunikasi terbuka. Pasangan harus bersedia berbicara secara jujur tentang apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan perselingkuhan. Ini termasuk diskusi yang sulit tentang perasaan masing-masing. Membangun kembali kepercayaan. Kepercayaan adalah bagian terpenting yang harus dibangun kembali.
Ini memerlukan tindakan nyata dari pihak yang berselingkuh untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyesal dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Konseling pasangan. Banyak pasangan yang pulih dari perselingkuhan melakukannya dengan bantuan terapis atau konselor hubungan. Mereka bisa membantu mengidentifikasi akar masalah dalam hubungan dan menawarkan strategi untuk memperbaikinya. Pemulihan tidak selalu berhasil, tetapi bagi beberapa pasangan, perselingkuhan bisa menjadi titik balik yang memperkuat hubungan, asalkan kedua belah pihak bersedia bekerja sama untuk memperbaiki keadaan. Fakta 5. Perselingkuhan bisa terjadi di segala jenis hubungan. Satu lagi fakta mengejutkan adalah bahwa perselingkuhan bisa terjadi di segala jenis hubungan, baik yang baru, sudah lama, atau bahkan hubungan yang tampak sempurna dari luar. Tidak ada jaminan bahwa hubungan yang kuat, stabil, atau penuh cinta akan kebal terhadap godaan perselingkuhan. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perselingkuhan dalam hubungan yang terlihat bahagia. Komunikasi yang terputus. Pasangan mungkin tidak menyadari bahwa ada masalah kecil yang perlahan-lahan menggerogoti hubungan, karena mereka tidak berkomunikasi secara terbuka. Stres dan tekanan eksternal. Terkadang, tekanan dari pekerjaan, keluarga, atau masalah finansial bisa memicu seseorang untuk mencari pelarian di luar hubungan. Perubahan dalam kehidupan. Perubahan besar, seperti kelahiran anak, perubahan karir, atau masalah kesehatan, dapat memengaruhi dinamika hubungan dan membuka jalan bagi perselingkuhan. Perselingkuhan bisa muncul di hubungan manapun, terlepas dari seberapa kuat atau harmonis hubungan tersebut terlihat di luar. Ini adalah pengingat bahwa setiap hubungan perlu dijaga dan dipelihara secara aktif. Itulah 5 fakta mengejutkan tentang perselingkuhan yang mungkin belum pernah kalian ketahui. Perselingkuhan bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga melibatkan banyak faktor emosional dan situasional yang kompleks. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa setiap hubungan memerlukan kepercayaan, komunikasi, dan komitmen dari kedua belah pihak agar tetap sehat dan harmonis. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten terbaru dari Solusi Hidup. Dan kalau kalian punya cerita atau pendapat tentang topik ini, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan mungkin sudah sering menjadi perdebatan di berbagai kesempatan, yaitu perselingkuhan. Apakah ada alasan yang bisa dimengerti? Perselingkuhan adalah salah satu masalah terbesar yang bisa menghancurkan kepercayaan dan fondasi sebuah hubungan. Banyak orang merasa bingung dan marah ketika menghadapi perselingkuhan. Namun di sisi lain, beberapa orang mempertanyakan apakah ada alasan yang bisa menjelaskan atau bahkan membenarkan tindakan tersebut. Mari kita bahas hal ini lebih dalam. Bagian 1. Apa itu perselingkuhan? Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan alasan di balik perselingkuhan, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan perselingkuhan. Secara sederhana, perselingkuhan adalah pelanggaran terhadap komitmen dalam sebuah hubungan. Ini bisa berupa keterlibatan emosional, fisik, atau keduanya dengan orang di luar pasangan. Bentuk perselingkuhan bisa bervariasi, dari sekadar pesan-pesan menggoda, hingga hubungan fisik penuh. Apapun bentuknya, intinya adalah adanya pelanggaran kepercayaan dalam sebuah hubungan yang seharusnya monogami atau eksklusif. Bagian 2. Mengapa orang selingkuh? Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin tergoda untuk berselingkuh. Namun, apakah alasan-alasan ini bisa dianggap masuk akal atau dapat dimengerti? Mari kita lihat beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan perselingkuhan. 1. Rasa tidak bahagia dalam hubungan. Salah satu alasan paling umum yang sering diutarakan oleh mereka yang selingkuh adalah rasa ketidakpuasan dalam hubungan. Mereka mungkin merasa diabaikan, kurang dihargai, atau bahkan tidak mendapatkan perhatian dan cinta yang cukup dari pasangan. Dalam situasi ini, orang mungkin mencari keintiman emosional atau fisik di luar hubungan. Apakah bisa dimengerti? Tentu saja. Perasaan tidak bahagia dalam hubungan adalah hal yang wajar dan harus diatasi. Namun, apakah itu membenarkan perselingkuhan? Banyak orang setuju bahwa tindakan yang lebih tepat adalah berkomunikasi atau mencari solusi dalam hubungan sebelum melibatkan orang lain. 2. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan.
Beberapa orang selingkuh karena mereka merasa kurang dihargai atau diakui dalam hubungan mereka. Mereka mungkin merasa tidak diperhatikan atau diabaikan oleh pasangan, sehingga mencari validasi dari orang lain yang membuat mereka merasa diinginkan atau istimewa. Apakah bisa dimengerti? Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan emosional yang mendasar. Tetapi sekali lagi, perselingkuhan bukanlah solusi yang sehat untuk masalah ini. Komunikasi terbuka tentang perasaan tersebut dengan pasangan adalah jalan yang lebih baik. 3. Rasa bosan atau kurangnya keintiman. Bosan dalam hubungan adalah sesuatu yang wajar terjadi, terutama dalam hubungan jangka panjang. Ketika rutinitas mulai mendominasi, beberapa orang merasa kehilangan percikan gairah yang dulu ada, dan ini bisa mendorong mereka untuk mencari sensasi baru di luar hubungan. Apakah bisa dimengerti? Bosan adalah perasaan manusiawi. Tetapi perselingkuhan seringkali tidak memperbaiki masalah yang mendasarinya. Mencoba membangun kembali keintiman dengan pasangan, bereksplorasi dalam hubungan, atau bahkan menjalani terapi pasangan bisa menjadi solusi yang lebih sehat. 4. Pengaruh lingkungan atau tekanan sosial. Lingkungan sosial kadang-kadang bisa berperan dalam memicu perselingkuhan. Orang yang berada di lingkungan di mana perselingkuhan dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima, mungkin lebih cenderung melakukan hal yang sama. Teman atau rekan kerja yang sering berbicara atau mendukung perselingkuhan bisa mempengaruhi seseorang untuk bertindak serupa. Apakah bisa dimengerti? Meskipun pengaruh lingkungan bisa kuat, keputusan untuk berselingkuh tetap adalah keputusan pribadi. Menahan diri dari pengaruh negatif dan menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan tetap penting. 5. Masalah emosional atau trauma masa lalu. Beberapa orang mungkin terlibat dalam perselingkuhan sebagai cara untuk mengatasi masalah emosional atau trauma masa lalu. Ketidakmampuan untuk menghadapi rasa sakit atau ketidakpercayaan bisa menyebabkan seseorang mencari pelarian dari hubungan utamanya. Apakah bisa dimengerti? Masalah emosional adalah hal yang nyata dan serius. Tetapi menggunakan perselingkuhan sebagai pelarian hanya akan memperburuk keadaan. Bekerja melalui trauma dengan bantuan profesional atau mendiskusikan masalah tersebut dengan pasangan jauh lebih produktif. Bagian 3. Apa yang harus dilakukan jika terjadi perselingkuhan? Jika perselingkuhan sudah terjadi, langkah berikutnya sangat penting. Baik untuk pelaku perselingkuhan maupun pihak yang dikhianati, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. 1. Komunikasi terbuka dan jujur sebelum memutuskan langkah apa yang harus diambil. Komunikasi terbuka adalah kunci. Diskusikan apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana perasaan masing-masing pihak. 2. Evaluasi hubungan. Pertimbangkan apakah hubungan tersebut masih bisa dipertahankan. Apakah ada komitmen untuk berubah dari kedua belah pihak? Apakah ada keinginan untuk memperbaiki hubungan yang rusak? 3. Mencari bantuan profesional. Perselingkuhan bisa sangat merusak, tetapi dengan bantuan terapi pasangan, beberapa hubungan bisa pulih. Terapis dapat membantu kedua belah pihak menemukan akar masalah dan bekerja melalui emosi yang muncul akibat pengkhianatan. 4. Waktu untuk diri sendiri. Berikan diri Anda waktu untuk berpikir, merenung, dan memproses apa yang terjadi. Terkadang, setelah situasi mereda, Anda bisa berpikir lebih jernih tentang apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungan tersebut. Bagian 4. Apakah ada alasan yang bisa dimengerti? Setelah membahas beberapa alasan umum di balik perselingkuhan, apakah ini semua bisa dianggap dimengerti? Jawabannya mungkin berbeda untuk setiap orang. Perselingkuhan seringkali lahir dari masalah mendasar dalam hubungan atau individu itu sendiri, tetapi itu tidak membenarkan tindakan tersebut. Sebuah hubungan yang sehat membutuhkan komitmen, kejujuran, dan komunikasi. Jika ada masalah, seharusnya pasangan saling mendiskusikan dan berusaha mencari solusi bersama daripada mencari pelarian di luar hubungan. Namun, meskipun alasan-alasan tersebut mungkin memberikan penjelasan mengapa seseorang berselingkuh, mereka tidak pernah menjadi pembenaran yang sah untuk mengkhianati kepercayaan pasangan. Pilihan untuk berselingkuh adalah keputusan individu, dan keputusan tersebut membawa konsekuensi yang besar, baik bagi hubungan maupun diri sendiri. Jadi, apakah ada alasan yang bisa dimengerti untuk perselingkuhan? Meskipun banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa seseorang tergoda untuk berselingkuh,
Itu tidak mengubah fakta bahwa perselingkuhan adalah tindakan yang melukai kepercayaan dan menghancurkan hubungan. Jika Anda berada dalam situasi ini, komunikasi dan komitmen untuk berubah adalah kunci utama untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan konten terbaru dari Solusi Hidup. Dan jika kalian punya pengalaman atau pandangan lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.